Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berskandar Syah dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir pendidikan, psikologi pendidikan yang berjudul Perencanaan dan Pembelajaran atau Pelayanan Bimbingan dan Konseling Siswa Berdasarkan Pendekatan Psikologi pada Masa Pandemi COVID-19. Di bawah ini adalah profil kalian. Nama Fikri, jenis kelamin laki-laki, usia 18 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Februari 2003, pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Hubungan dengan mahasiswa adalah sepupu observer. Latar belakang. Pada awal tahun 2020 ini di dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke-21 yang skala mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia Kedua. Karena event-event skala besar atau pertandingan-pertandingan olahraga internasional contohnya hampir seluruh ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi pada Perang Dunia saja, tidak pernah pada situasi lainnya yang dapat dibatalkan secara acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020, sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia, dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang. Pendidikan tinggi pun tidak sedikit yang terdampak dengan adanya pandemi ini, mencapai 886.034.287 pelajar. Pada saat ini seluruh sekolah di Indonesia diterapkan kebijakan kegiatan pembelajaran daring dari jarak jauh atau sekolah online. Guna memutuskan mata rantai penularan virus corona atau COVID-19 ini, mulai berlaku pembatasan sosial pada setiap orang. Dengan diberlakukan kebijakan ini berdampak terhadap penutupan tempat ibadah serta agenda-agenda pengumpulan massa yang dibatalkan. Dengan wabahnya virus corona ini pula yang penyebab berlakunya kebijakan WFH, work from home. Hingga akhirnya sekolah dan kampus secara nasional melaksanakan pembelajaran daring. Kenyataan ini yang terjadi pada pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap sektor pendidikan secara global. Di sini saya mengangkat di makalah ini saya mengangkat ada kemandirian seorang pelajar. Kemandirian belajar menuntut tanggung jawab yang besar pada diri peserta ajar sehingga peserta ajar berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar. Himnestra yang dikutip Darmayanti Samsul Islam dan Asyam Dimitra 2004 menyatakan tentang kemandirian belajar sebagai bentuk belajar memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi usahanya. Hal yang senada juga dikemukakan Haryono 2001 bahwa kemandirian belajar perlu diberikan kepada peserta ajar supaya mereka mempunyai tanggung jawab dan mengatur dan mendisiplinkan dirinya dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemampuan sendiri. Di sini adalah tujuan. Ada tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemandirian seorang siswa dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui serta memahami suatu bentuk pelayanan atau pembelajaran yang tepat berdasarkan kepermasalahan pada masa pandemi. Untuk membantu siswa memahami pelajaran saat sekolah online. Yang keempat, dapat melaksanakan dan mengevaluasi dalam rancangan pelaksanaan.
Di sini ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu buat siswa melatih kemampuan motorik halus dan kasar pada siswa melalui aktivitas menjaga kebersamaan orang tua itu sangat baik buat siswa. Yang kedua, orang tua atau wali siswa meningkatkan kebersamaan ketika masa pandemi. Di masa pandemi sangat bagus untuk berkumpul dengan orang tua dan anggota lainnya dan menciptakan rasa harmonis. Yang ketiga, buat mahasiswa dapat mengetahui permasalahan di masa pandemi COVID-19 ini, belajar ilmu psikologi saat di rumah saja. Perencanaan pembelajaran atau layanan. Di sini saya mengangkat kemandirian yang saya sudah sampaikan di latar belakang tersebut. Dan saya lebih detailkan lagi. Mandiri, menurut Sugilar, tahun 1999, kesiapan belajar mandiri berkaitan dengan kesiapan individu untuk melaksanakan kegiatan belajar atas inisiatif sendiri dengan atau tanpa dukungan pihak lain. Pendapat ini senada dengan definisi The Heemstra 1994 yang mengemukakan bahwa seorang yang mampu belajar secara mandiri artinya mampu merencanakan pembelajaran sendiri, melaksanakan proses belajar dan mengevaluasi belajar sendiri. Secara lebih spesifik, menurut Knowledge 1975 mengidentifikasikan belajar mandiri sebagai suatu proses di mana seorang mempunyai inisiatif baik dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Dalam mendiagnosa kebutuhan belajar, mereka merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, serta mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Guglielmino tahun 1991 menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan belajar mandiri dicirikan oleh beberapa faktor. Siswa yang kemampuan belajar mandiri tinggi menunjukkan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, mempunyai inisiatif kemandirian dan persistensi dalam belajar. Kedua, menerima tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri dan memandang masalah sebagai tantangan bukan hambatan. Tiga, mempunyai disiplin dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Yang keempat, mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar atau mengadakan perubahan serta mempunyai rasa percaya diri. Yang kelima, mampu mengorganisasi waktu, mengatur kecepatan belajar yang tepat dan mengembangkan rencana untuk menyelesaikan tugas. Yang keenam, senang belajar dan mempunyai kecenderungan untuk memenuhi target yang telah direncanakan. Kesulitan yang selanjutnya adalah kesulitan dalam memahami pembelajaran. Menurut Ahmadi 2003 78 sampai 91, kesulitan belajar yang dialami siswa disebabkan oleh pembelajaran faktor baik faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar dan dalam memahami materi invertebrata disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Bentuk layanan yang akan dilakukan. Bentuk layanannya di sini adalah bentuk layanan yang akan dilakukan. Yang pertama, layanan yang saya berikan adalah konseling individu. Program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar bimbingan, pelayanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Menurut Abekin 2007,
Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyimpan pengalaman struktur secara klasifikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseling yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Disebabkan jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan melalui konseling. Peserta didik atau konseling dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, yang menemukan alternatif pemecahan masalah dan mengambil keputusan secara lebih tepat menurut Sudrajat 2010. Di banyak sekolah, proses konseling seringkali hanya merupakan sesi curhat di mana klien menyampaikan masalah dan konselor memberikan nasihat saja. Padahal dalam sebuah sesi konseling diperlukan sebuah paket konseling yang lengkap. Kebutuhan akan program layanan bimbingan dan konseling saat ini bukan hanya datang dari dunia pendidikan saja, namun bidang lain seperti dunia usaha dan industri, kemasyarakatan dan lembaga pernikahan, pelayanan sosial dan bidang-bidang lain yang memiliki objek utama individu pun menjadi lahan garapan profesi bimbingan dan konseling menurut Riyadi 2014. Di sini adalah proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaannya yang pada tahap awal memberikan salam dan menerima menerima masuk. Yang kedua, menanyakan kabar kepada klien dan keseharian klien. Yang ketiga, menyampaikan tujuan berkunjung untuk layanan konseling individu. Yang keempat, menanyakan kesiapan kepada klien. Tahap inti, menyampaikan materi kemandirian dan kesulitan memahami pelajaran dengan vibes dari YouTube. Yang kedua, klien mendengarkan dan menyimak materi yang disediakan, mengajak klien untuk mengulas kembali materi yang disampaikan. Yang keempat, mengajak klien untuk curhat masalah yang terjadi saat sekolah online. Yang kelima, mendengarkan dan merespon cerita klien. Yang keenam adalah menciptakan suasana yang sangat menyenangkan agar tidak terlalu tegang dan membuat klien terasa nyaman ketika mengobrol. Mengidentifikasi permasalahan. Yang ketujuh adalah mengidentifikasi permasalahan klien saat sekolah online dan mengarahkan klien untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ke-8 adalah meyakinkan klien apa yang sudah diberikan keputusannya. Yang ketiga adalah tahap penutup. Yang pertama adalah konselor mengajak klien untuk sedikit demi sedikit memahami dan memberi kesimpulan apa yang dia dapat pada saat menonton video. Konselor mengajak klien agar menimbulkan rasa mandiri saat sekolah online dan memahami pembelajaran yang diberikan guru. Yang ketiga adalah mengakhiri kegiatan konseling individu dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Selanjutnya adalah ini dia kegiatan yang saya lakukan pada hari pertama atau pertama kali wawancara. Di sini pada tanggal 21 Mei 2021 pada hari Jumat, saya bertemu dengan klien untuk kegiatan ini. Dia diadakan di kamar klien sehingga kami tetap dapat duduk di lantai dengan kondisi yang cukup nyaman. Sebelumnya kegiatan dimulai, saya mengucapkan salam terlebih dahulu, menanyakan kabar klien terlebih dahulu, serta menanyakan aktivitas ia lakukan saat di rumah saja. Kemudian klien menjawab dengan berani dan mengatakan aktivitas di rumah adalah bermain game online seperti PUBG ataupun Mobile Legends.
bersama teman-teman rumahnya. Lalu dilanjutkan dengan memberitahu maksud dan tujuan saya datang, meminta izin untuk wawancara dan observasi apa saja yang dilakukan klien saat sekolah online. Klien menyetujui untuk diwawancara dan mengangguk iya untuk diobservasi. Kondisi rumah lumayan sepi, hanya ada kakak dan sebagai temannya. Lalu saya menanyakan kesan-kesan selama sekolah online dan terkendala saat sekolah online. Nah, di sini adalah klien menjawab, masih lanjutan dari kegiatan pendahuluan atau wawancara pada hari pertama. Klien menjawab dengan rasa nada lumayan tinggi diakibatkan dengan gangguan wifi yang sering terkendala padahal di rumahnya fasilitas untuk sekolah itu sangat memadai semua. Tapi kurang bagusnya adalah wifi-nya sangat lemot dan terkadang suka take down. Take down itu maksudnya adalah sinyal yang kagak beraturan atau sinyalnya lagi jelek atau ada gangguan. Saya mendengarkan curhat klien saat sekolah online. Klien tidak menyukai namanya sekolah online karena tidak efektif dan selalu ada tugas yang membuat klien kesal. Menurutnya prestasi klien saat sekolah online dibandingkan tatap muka saat sekolah. Klien juga jarang mengulang pelajaran, lebih mementingkan refreshing otak dengan bermain game. Tetapi terkadang klien mengulang-ulang pelajaran yang diberikan dan klien lupa izin kepada wali kelas sedang ada acara keluarga. Sesudah wawancara klien, saya melihat di tengah-tengah pelajaran klien tertidur dan saya menganguninya agar mengikuti pembelajaran. Klien ternyata kadang-kadang tertidur saat guru sedang menjelaskannya. Di tahapan inti ini yang saya sudah jelaskan tadi adalah pada tahapan inti ini saya memberikan materi kemandirian dan kesulitan memahami pembelajaran yang saya sudah dapati pada tahapan awal, yang dia menceritakan sebuah masalah dalam hidupnya adalah nggak bisa belajar tanpa ditemani oleh kakaknya ataupun diawasi oleh kakaknya, dan dia sangat sulit memahami pembelajaran ketika sekolah online tersebut karena dia terkadang suka tidur saat guru sedang menjelaskan ataupun teman-temannya yang sedang presentasi, dia suka tertidur. Makanya saya mengangkat tahap inti ini adalah menyampaikan materi yang kemandirian dan kesulitan memahami pembelajaran dengan video dari YouTube. Pada wawancara berikutnya, saya mewawancarai kakaknya apa saja kegiatan adik selama sekolah online. Sebelum wawancara, saya meminta izin terlebih dahulu kepada kakak klien dan kakak klien menyetujui untuk diwawancarainya. Kakak klien menjelaskan kalau adiknya tersebut sering mengeluh dengan pelajaran yang tidak bisa memahami selama sekolah online dan menurunnya presentasi di sekolah. Dia menceritakan kalau adiknya perlu ditemani selama sekolah online dan harus sering ditanya tentang pembelajaran yang adiknya tidak memahami pembelajaran. Kakak klien juga menceritakan apa yang sering dilakukan adiknya pas sekolah online. Kalau mau mengerjakan tugas sekolah, dia melihat adiknya sering mendengarkan lagu kata adiknya buat balikin moodnya untuk mengerjakannya. Itu saya menanyakan langsung kepada kakak atau abang si klien tersebut. Katanya dia suka nyanyi ataupun kayak refreshingnya selain nyanyi atau dia mendengarkan lagu, dia bermain gitar dan
terkadang dia membuka HP untuk bermain game atau membuka sosmed yang lainnya. Yang kedua, masih di hari yang sama tapi masih harinya sama, saya melakukan observasi dan sebelumnya saya sudah memiliki izin untuk mengobservasi klien pada hari pertama. Jadi pada observasi ini di hari yang sama tapi beda jam. Intinya seperti itu, Pak atau teman-teman sekalian. Saya melihat dari penampilan fisik kalian sangat rapi dan wangi, sangat disayangkan kalian memakai seragam tetapi tidak memakai celana sekolah, hanya memakai celana pendek hitam saja. Alangkah baiknya kalian memakai celana sekolah yang ditentukan sekolah dan jadwalnya. Dari gerakan tubuh kalian sering merapikan rambut dengan tangannya dan terkadang kalian membuka untuk melihat notif dan jam di handphonenya. Saya melihat itu setiap beberapa menit sekali saat kalian memegang handphone dan menaruh kembalinya. Posisi kalian juga sangat bagus, sangat menghormati saya dengan duduk sila, bukan menaiki kakinya yang satu. Emosi kalian saat tidak baik diakibatkan terjadi gangguan saat ada gangguannya wifi. Dan mata pelajaran yang tidak dipahami, disitulah saya melihat kalian sangat cemberut ketika pelajaran itu ada. Ya, dia tidak mensukai atau tidak memahami pelajaran matematika. Fasilitas di rumahnya sangat Saya lihat klien sering ditanya terus-menerus sama kakaknya agar klien memahami pelajaran yang menurut klien tidak memahaminya. Fasilitas di rumahnya sangat memadai saat sekolah online. Dan saya merasakan sendiri yang terjadi saat saya membuka YouTube untuk memberi materi. Sedikit buffering pas saya lagi membuka materi di YouTube. Buffering sering terjadi ketika beberapa menit. Jadi setiap berapa menit, kayak misalnya 1 menit atau 2 menit, terus 2 menit itu sering buffering wifi-nya. Tidak tahu kenapa sering begitu sih kalau kata kliennya. Saya memperhatikan klien saat belajar online, klien menulis apa yang diberikan oleh guru dari catatan ataupun tugas. Di sini tahapan evaluasi yang saya sudah berikan kepada klien saya adalah pada evaluasi proses, konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses terjadi. Yang pertama adalah klien melakukan persiapan. Klien menulis di kertas yang sudah disiapkan. Antusias klien sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang diberikan konselor. Klien dapat menyampaikan pendapat dan bertanya apa saja yang bersangkutan. Yang keempat, klien juga memperjelas dan mempertanyakan yang diajukan oleh konselor. Di sini juga saya memberikan evaluasi hasil juga. Evaluasi hasil yang sedang mengikuti kegiatan konseling individu. Yang pertama adalah merasakan suasana saat bertemu. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Kegiatan yang diberikan konselor sangat puas katanya. Pembahasan yang diberikan konselor cukup menarik. Kalau konselornya tidak sering jarang ketawa atau kayak jarang senyum-senyum. Yang keempat adalah konselor menyimak curhatan klien. Itu sangat bagus dan sangat menyimak apa percakapan yang sedang
klien keluhkan kepada konselor. Di sini adalah di tahapan evaluasi ini yang saya sudah jelaskan yang tadi dan yang lebih rinci. Di sini saya melakukan pelayanan atau evaluasi terhadap klien konseling individu tentang kemandirian. Di sini saya melakukan dengan metode penontonan YouTube. Di YouTube ada sebuah channel yang menjelaskan tentang kemandirian saat belajar saat sekolah online berlangsung. Terus klien melakukan rangkuman yang dia dapatkan dari video tersebut. Saya lakukan tersebut agar klien mengetahui bahwa belajar kemandirian sangat penting, apalagi di usia klien yang sudah remaja. Klien harus belajar mandiri dari memahami pembelajaran ataupun lain. Di sini klien sedikit mulai sadar apa yang dilakukan selama masa pandemi ini. Saya melihat ekspresi kalian sangat gigih untuk belajar dan memahami semua materi dengan mandiri dengan tidak dibantu oleh kakaknya ataupun orang tuanya. Di sini klien setelah menonton ataupun bertanya jawab apa yang saya sudah lakukan pertanyaan secara tiba-tiba, klien menjawab sangat berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan lagi prestasinya di sekolahnya. Yang kedua adalah saya melakukan pelayanan atau evaluasi konseling individu saat saya wawancara klien sering mengeluh karena kesulitan memahami pelajaran, dan saya akan kasih metode penontonan YouTube. Jadi klien menceritakan bahwa dia sangat tidak memahami atau sulit memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang dia tidak sukai adalah pelajaran matematika yang menurut dia apalagi sekolah online lebih susah dibandingkan bertatap muka langsung. Kalau kata kalian tersebut, kalau bertatap muka langsung bisa menanyakan kepada teman yang lebih pintar ataupun yang lebih mengetahui rumus-rumus tersebut. Di sini saya memberikan di video YouTube tersebut sebenarnya kalian sangat berprestasi yang saya sudah sampaikan tadi. Karena masa pandemi ini kalian sedikit malas untuk mengulangi pelajaran dan mata pelajaran dari gurunya. Ketika video tersebut kalian mulai menyadari betapa pentingnya memahami pembelajaran yang menurut kalian itu susah. Klien sangat bersungguh-sungguh akan memperbaiki prestasinya kembali dan lebih rajin lagi mengulang dan memahami kembali mata pelajaran tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mewawancarai atau observasi klien tersebut, ketika semua siswa atau siswi saling mempertahankan prestasi di masa belajar online ini cukup sulit. Kenapa sulit? Karena halangan untuk memahami semua pelajaran yang sangat tidak mudah dan berbeda di masa tatap muka. Ketika tugas diberikan lebih banyak oleh guru dan memahami sendiri, itu sangat sulit kalau tidak ada bantuan dorongan orang tua ataupun orang yang di sekitarnya. Ketika siswa atau siswi selama belajar online keseringan memainkan handphonenya. Kebanyakan siswa ataupun siswi itu sering memainkan handphone saat sekolah online ataupun sedang guru menerangkannya, dibandingkan dia mengulang kembali mata pelajaran tersebut ataupun mengerjakan tugas-tugas yang tepat waktu. Banyakan siswa ataupun siswi yang mengerjakan tugas itu pas sudah hari H ataupun H-1 pengumpulan tugas tersebut. Seharusnya di masa pandemi ini kita juga harus memantau anak-anak agar lebih rajin lagi mengerjakan tugas dan saat guru menerangkan materi pembelajaran.
Gunakan fasilitas rumah dengan sebaiknya atau gunakan kuota pemerintah dengan baik. Jangan buka hal-hal yang tidak-tidak. Banyak sekali dari siswa maupun siswi yang memberikan kota pemerintah tersebut digunakan tidak dengan hal yang baik, kayak misalnya mengerjakan tugas ataupun dia mencari materi-materi di Google yang sudah di guru berikan. Sarannya adalah alangkah baiknya kalian berusaha untuk mempertahankan prestasinya sebelumnya. Lebih lagi rajin di masa belajar online ini. Fasilitas rumah seperti WiFi ya harus juga sering dicek karena terjadi downan server, atau lebih baik WiFi tersebut diganti saja dengan yang baru agar ketika sekolah online belajar dengan tenang dan tidak mengeluapkan emosinya tanpa sebab. Lebih baik lagi kalian diusahakan menggunakan pakaian seragamnya dan memakai celana panjang sesuai jadwal. Jangan atasannya seragam sekolah tapi bawahnya celana pendek. Itu banyak sekali. Di sini saya sama klien sedang wawancara di hari pertama dan hari kedua. Walaupun saya datang ini kondisi kayak Jumat atau Kamis gitu, saya lupa. Kondisi klien lagi berpakai baju batik. Di sini yang kedua ada foto saya dengan abang kliennya, kakaknya klien. Ini sedang wawancara juga sama. Dan ini adalah saya sedang video call dengan guru atau wali kelas klien tersebut untuk menanyakan apa yang terjadi pada klien tersebut ataupun menanyakan prestasi klien saat di masa saat tatap muka ataupun saat masa pandemi. Terus di sini adalah dokumentasi saya memberi evaluasi mandiri dan kesulitan memahami pembelajaran. Di sini saya lagi memberikan yang di foto pertama. Ini saya sedang memberikan materi kemandirian, dan yang kedua adalah foto memberi materi kesulitan memahami pembelajaran di sini. Dan saya menyatatkan apa yang dia lakukan selama saya berikan tersebut ataupun saya menyatat pertanyaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.